warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, hari ini perkenalkan saya calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi binaannya. Hari ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana selama ini dalam penyelesaian beberapa kasus yang terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Nah, apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? Insya Allah siap bersedia. Terima kasih Pak. Sama-sama. Untuk mempersingkat waktu ya Pak ya. Oke. Ini pertanyaan pertama yaitu selama ini bagaimana caranya Bapak dapat mengidentifikasi bahwa apakah kasus yang Bapak alami itu di sekolah itu apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral? Yang selama ini kasus-kasus yang beberapa yang sudah dialami sebagai bahan pembelajaran. Kebanyakan dilema. Contohnya seperti apa Pak? Misalnya dilemanya itu. Kayak kemarin satu bulan yang lalu. Oh iya Pak. Ya, karena ada siswa yang mau pindah ke sini. Oh, iya. Nah, kita siap menerima, tapi tempat sekolahnya di tempatnya dia itu udah siap untuk melepas siswanya itu. Terus? Sehingga kita dilema juga di situ. Anak tidak mau sekolah di sana, mau masuk ke sini saja. Sehingga gitu. ya. Kemudian anak itu apakah setelah dia mau pindah sudah diterima di sekolah ini atau menunggu dulu keputusan atau bagaimana? Kita belum siap menerima, kita tunggu keputusan dulu, konsultasi dulu orang tuanya, kita dulu ke sekolah tempat dia sekolah itu. Jangan nanti dia masuk di sini, terus di sana udah dikeluarkan. Kita kan ada pudiknya juga. Kemudian selama ini contohnya kasus yang tadi Pak ya, bagaimana cara menyelesaikannya apabila ada nilai-nilai kebijakan yang sama-sama baik, sama-sama bernilai positif, tapi Bapak bingung untuk menentukan keputusannya seperti apa, bagaimana itu Pak? Kita panggil orang tuanya, ngomong baik-baik dan minta baik-baik di sana, jangan pindah diam-diam. Ya, itu. Pokoknya dia konsultasi sama kepala sekolah tempat dia sekolah itu anak itu. Berarti baru boleh kesini Pak ya? Ya, kesini diskusi dulu di sana orang tuanya dulu. Selanjutnya langkah atau prosedur yang Bapak lakukan seperti yang diceritakan tadi kan, tetapi secara detailnya itu seperti apa Pak? Nah, ibunya, orang tuanya kan datang ke sini. Nah, minta surat pindah. Buat siap menerima, buat surat menerima di sana dia siap tidak melepas. Kita siap buat surat untuk menerima anak itu di sini, kita siap. Berarti anak itu di sekolah lama tidak mau sekolah, sedangkan dia hanya mau sekolah di SD ini. Oh. Ya. Akan tetapi jarak antar sekolah itu bagaimana Pak? Sebenarnya sih antara sekolah dan sekolah satu itu dekat, tidak jauh. Dekat. Ya, tapi kita lari ke anak itu daripada anak itu tidak mau sekolah, kasihan juga. Lebih baik kita nerima dengan kita diskusi ada sama syaratnya. Ya, ada syaratnya, diskusi sama kepala sekolah yang dulu itu lagi. Oh, berarti syarat dari Bapak kepala sekolah asal. Iya, harus dia melepas. Iya, betul. Kayak daripada anak itu putus sekolah. Betul. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif, sangat efektif ketika terjadi kasus seperti tadi, atau kasus-kasus yang lain cara menanganinya secara efektif loh, ini caranya efektif sekali untuk menyelesaikan kasus seperti tadi. Nah, dengan cara kita diskusi, dengan cara Kolaborasi, misalnya kita diskusi sama guru-guru di sini dulu. Ya, kalau nggak bisa selesai, kita baru ke dinas mungkin atau pengawas. Lebih besar lagi koneksinya gitu. Ya. Kemudian dalam penyelesaian kasus, adakah tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut atau halangan yang membuat keputusan itu semakin sulit untuk diselesaikan? Halangan-halangannya seperti apa? Sebenarnya sih kalau kita pikir sih tidak ada halangan sih. Ya, tapi kan ada sedikit kayak gangguan. Apakah dari pihak sekolah itu sulit melepas atau bagaimana?
mungkin halangannya tuh dampaknya mungkin sekolah itu mungkin untuk melepas anak itu ke sini itu agak sulit karena satu kawasan soalnya ya. Apa enggak berkaitan dengan pos dan sebagainya? Nggak ada kaitan karena bos. Kita siap menerima, yang penting anak itu jangan sampai putus sekolah. Berarti kalau halangannya tidak terlalu sulit, asalkan sekolah sana mau melepaskan ya. Kalau tidak itu yang menjadi halangannya. Iya, itu juga halangan. Kemudian dalam menyelesaikan kasus yang tadi, apakah ada tenggat waktu tertentu? Apakah selesai waktu sekali duduk atau butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan kasus seperti tadi? Butuh waktu, nggak mungkin satu hari itu selesai. Iya. Butuh waktu. Sekolah sana juga berpikir juga karena kita kasih saran daripada anak ini udah sekolah, baik dilepas berpikir dulu dan diskusi dulu kepala sekolah, orang tua bertiga. Jadi seperti itu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Ada. Contohnya sih guru-guru di sini juga membantu, kasih saran, oh gini caranya Pak, masukan kita terima. Jadi keputusan itu tidak hanya satu orang ya Pak ya. Ya, yang terakhir Pak, untuk dari semua hal yang telah disampaikan dari kasus dan sebagainya, pembelajaran apa yang bisa kita petik atau kita ambil dalam pengambilan keputusan ini Pak? Kayak yang tadi itu anak mau pindah, terus satu sekolah nggak melepas karena siswanya mungkin disayang di sana, sehingga kita juga di anak itu nggak mau sekolah. Iya, dilema juga, iya. Sehingga kita nerima dengan apa yang ada di sini. Memang anak jadi korban. Ya, anak itu adalah tujuan dari pendidikan itu ya, memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid. Jadi kalau di sana tidak dilepas, nanggung, tidak mau sekolah, jadi harus berbesar hati sekolah asal yang banyak. Berbesar hati. Kita juga sering juga anak kita juga pindah karena kita lepas daripada anak itu juga tak mau sekolah. Yang kita utamakan adalah anak ya Pak. Anak, sama anak. Mungkin hanya ini Pak yang saya tanyakan terkait dengan pertanyaan wawancara menghadapi kasus dilema etika atau bujukan moral. Jadi mohon maaf atas waktu yang tersita oleh saya. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak ya. Sama-sama, tidak apa-apa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Niki dari CGP Lombok Tengah ingin mewawancari Bapak sedikit tentang beberapa hal yang terkait dengan kasus yang selama ini Bapak tangani atau selesaikan di sekolah. Perkenalkan dulu Pak, nama saya Lilis Puji Sahara Pak. Saya dari tempat tugasnya di SD Landang Ara Pak, jadi dekat sini. Iya. Apakah Bapak bersedia kalau saya ajukan beberapa pertanyaan terkait dengan hal yang saya ingin sampaikan pada pertemuan awal tadi Pak? Ya, insya Allah saya bersedia. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan kasus yang selama ini Bapak tangani, misalnya ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah, misalnya baik itu moral maupun bujukan dilema etika ataupun bujukan moral. Biasanya seperti apa Pak? Apakah dilema etika saja ataukah bujukan moral saja Pak selama di sekolah? Ya, biasanya yang terjadi di sekolah ini yaitu yang dua tadi, ada dilema etika dan bujukan moral. Jadi kalau dilema etika ini kan yang menyangkut tentang bagaimana kita mengambil keputusan. Ada dua, jadi keputusan bagaimana kita mengambil salah satunya. Itu adalah keputusan yang cukup berat. Iya. Jadi kalau Betul Pak. bujukan moral ini yang menyangkut moral-moral Iya, dan sebagainya. Oh iya Pak. Kemudian kalau selama ini Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan
di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang tadi yang dilema etika, bagaimana Bapak menyelesaikannya? Misalnya kasusnya seperti apa, bisa Bapak ceritakan misalnya. Ya, kalau kasusnya misalnya anak Ya. atau siswa yang misalnya sedang menjalankan ANBK misalnya atau simulasi ANBK, Iya. kemudian tidak masuk sekolah karena alasan orang tua atau keluarga sakit di luar desa, dia minta izin. Nah, itu kita panggil dulu gurunya, kita tanya, bahkan orang tuanya kita telepon sejauh mana pentingnya dia akan ke sana karena sedang simulasi ANBK. Betul, Bapak. Jadi ketika lebih penting ANBK dengan yang di luar sana, tentu kita suruh ANBK dulu, Oh iya. simulasi. Tergantung pembicaraan kita dengan orang tuanya. Kalau sekira itu sangat emergensi, tentu kita izinkan dulu karena kalau simulasi bisa besok atau bisa digantikan mungkin. Iya, Pak. Kemudian langkah-langkah yang Bapak ambil ketika misalnya tadi ada anak yang tidak masuk tapi sehari itu sedang menjalankan simulasi ANBK. Langkah-langkah yang Bapak ambil yang lebih detailnya agar terselesaikan masalah dilema etika ini seperti apa, Pak? Ya tadi kita tanya guru kelasnya, Iya. kemudian tanya juga orang tuanya sejauh mana pentingnya. Jadi kalau memang itu sangat emergensi di sana, tentu kita izinkan. Kalau memang tidak terlalu emergensi, ya kita suruh ANBK dulu. Oh, iya. Nanti setelah ANBK kita suruh dia pergi, suruh orang tuanya menunggu dulu sebentar karena ANBK simulasi ANBK hanya sebentar, hanya Oh, iya. sekian menit lah begitu. Oke, Pak. Kemudian dalam pengambilan keputusan tadi, Pak, kira-kira yang paling efektif caranya menyelesaikan itu seperti apa, Pak? Karena menyelesaikan kasus-kasus yang D5 etika ini. Ya, yang paling efektif itu ya kita rembuk dengan guru, Iya. kemudian dengan orang tua. Betul sekali. Selanjutnya, Pak, nah kalau tadi kan yang dianggap efektif. Kalau sekarang hal-hal yang merupakan tantangan dalam selama ini ketika Bapak melakukan memecahkan masalah kasus dilema etika ini, tantangannya seperti apa? Oh iya, tantangannya biasanya orang tua, orang tua yang tidak paham. Artinya begitu ada ingin bawa anak kemana, tinggal ambil saja, atau sakit anaknya tinggal ambil anaknya tanpa konfirmasi dulu ke guru kelas atau kepala sekolah. Jadi itu tantangannya, terutama orang tua yang tidak paham, tidak mengerti. Karena kan kalau yang namanya orang tua, apalagi yang tidak mengerti ya sama Iya. sekali, kadang tinggal ambil saja dari Iya. sekolah tanpa konfirmasi kepala sekolah Iya. maupun dari wali kelasnya, Pak. Kemudian yang selanjutnya, Pak, apakah ketika menyelesaikan masalah yang tadi, apakah sudah terjadwal atau bisa selesai pada hari itu juga, Pak? Ya, kalau masalah yang seperti tadi itu ya bisa kita selesaikan langsung. Artinya bisa kita selesaikan jam itu juga dengan mengumpulkan guru atau orang tua, kan cepat ya selesai. Kecuali masalahnya itu agak berat, menyangkut masalah hukum atau masalah-masalah yang lain, mungkin bisa 1-2 hari kita Iya, selesaikan. betul. Mungkin Pak Iya. harus lebih banyak lagi yang Iya, terlibat, iya. mungkin komite dan Iya. sebagainya ya, Pak ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Yang membantu selama ini siapa, Pak? Yang membantu selama ini adalah guru-guru. Oh iya, betul. Guru-guru di sini setiap ada masalah yang sulit dipecahkan atau membutuhkan pemikiran yang lebih intensif itu nanti panggil guru. Bagaimana ini Bapak Ibu kita selesaikan? Jadi kita rembuk lah. Iya, betul. Kita cari jalan terbaik. Mantap, Pak. Yang terakhir, Pak, ini dari yang ingin saya sampaikan, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari misalnya beberapa kasus yang ada yang selama ini Bapak tangani selama menjabat sebagai kepala sekolah?
dari kasus yang selama ini kita hadapi, kemudian bagaimana menyelesaikannya, itu kita dapat mengambil pelajaran atau hikmah bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah yang tidak pernah terjadi di sekolah yang sebelumnya. Jadi disinilah kita tahu bagaimana menyelesaikan masalah itu yang bekerja sama dengan guru-guru. Jadi itu ya, Koordinasi itu ya penting, Pak, kita ya. berkoordinasi dengan guru atau yang terkait dengan masalah itu. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan bisa mewawancarai Bapak atas luang waktunya Pak. Oh iya, Mungkin terima kasih kembali. ada hal-hal yang ditunda karena kedatangan saya Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak. Nanti ada kesalahan yang saya ucapkan mohon dimaafkan Pak. Kalau begitu saya akhiri Pak. Saya mohon pamit ya. Oh, iya, terima kasih banyak juga. Terima kasih Pak. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.